2019 adalah tahun kelahiran yang baru, the year of new birth. Ayat emas untuk tahun kelahiran yang baru terdapat dalam Yeskel pasal 36 ayat 26 dan 27. Demikian bunyinya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat ini berbicara tentang orang yang mengalami kelahiran baru atau dilahirkan kembali. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kelahiran baru terjadi karena pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan karena perbuatan baik kita. Kita akan percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat. 1 Yohanes 5 ayat 13 berkata, bahwa orang yang percaya kepada nama anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, harus tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Mengapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mendapatkan kehidupan yang kekal? Karena arti percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah karena melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus artinya menghormati Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sungguh-sungguh berusaha untuk menaati perintah-perintahnya. Yang kedua, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus artinya mengasihi Tuhan Yesus, bukan mengasihi dunia ini. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus artinya sudah biasa dan tekun melakukan kebenaran, bukan dosa. Yang keempat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus artinya mengasihi sesama saudara seiman. Yang kelima, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus artinya sadar bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kita. Yang keenam, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus artinya berusaha sungguh-sungguh mengikuti teladan Tuhan Yesus dan hidup seperti Tuhan Yesus. Yang ketujuh, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus artinya percaya, menerima, dan tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percaya akan firman Tuhan Yesus Kristus dan para rasul dalam perjanjian baru. Yang kedelapan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus artinya sungguh-sungguh merindukan dan mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara mau hidup baik atau jelek, mau hidup kekal selamanya atau mati kekal selamanya, itu tergantung kepada hati. Di atas Tuhan mengingatkan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama, kita harus mengasihi saudara kita. Kalau kita membenci saudara kita, dikatakan kita adalah seorang pembunuh manusia. Dan kita tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Artinya, kalau kita tidak bisa mengampuni saudara kita, risikonya akan mati kekal selama-lamanya. Tempatnya di neraka. Yang kedua, kita harus mengasihi Tuhan Yesus, bukan mengasihi dunia ini. Ini juga berhubungan dengan masalah hati. Diingatkan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah orang menyimpang dari iman. Kita juga tidak boleh mengabdi kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Mamon. Kita harus memilih salah satu. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan Yesus karena mengasihi dunia ini, resikonya dia akan mengalami mati kekal selama-lamanya. Tempatnya di neraka. Memasuki tahun 2019, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Yang kedua, kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya kita harus hidup intim dengan Tuhan.
kita harus bergaul erat dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus berharap atau mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan manusia. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Memasuki tahun kelahiran yang baru ini, lahir Pentakosta yang baru, yaitu Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah masa pencurahan Roh Kudus pada zaman now, yang membuat terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Yang kedua, Pentakosta ketiga berbicara tentang masa penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Yang ketiga, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang akan melanda seluruh dunia dan dimulai dengan kegerakan anak-anak muda di Indonesia. Dan akhirnya gerakan ini akan kembali ke Yerusalem. Hari-hari ini akan muncul generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, akan melayani bangsa ini seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan mempengaruhi dunia. Sebelum Tuhan Yesus datang, kita dipanggil untuk memenangkan generasi kita. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat kedua tangan saudara. Apa? Lihat anak-anakmu ini Tuhan. Mereka siap diutus oleh Tuhan untuk memenangkan generasi kita masing-masing. Sebelum kau datang untuk kali yang kedua, curahkan pengurapan-Mu pada kami Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima. 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 Urala masikala lama. Urala lama. Amin.